Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ramadan Lubis MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling Islam di kelas PGM 4 dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada pertemuan ke-10 ini yang berjudul Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Islam. Baik, seperti biasanya, untuk mengawali perkuliahan kita pada mata kuliah Bimbingan Konseling Islam, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, mari kita mulai diskusi kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, saya Eka. Saya akan menjelaskan tentang pengertian prinsip-prinsip bimbingan konseling Islam. Prinsip berasal dari asal kata prinsipra, yang artinya permulaan dengan suatu cara tertentu melahirkan hal-hal lain, yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksud itu. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan dan dapat juga dijadikan sebagai perangkat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan perpaduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggara pelayanan. Prinsip dapat diartikan sebagai jati diri yang menunjukkan tentang ciri khas sesuatu. Prinsip dapat pula dimaknai sebagai sifat yang melekat pada sesuatu yang menjadikannya teguh dan berkarakter. Dalam konteks bimbingan konseling Islami, prinsip merupakan ciri khas yang membedakan kajian konseling dengan kajian-kajian lainnya. Sebagai ilustrasinya, konseling dan psikologi, konseling dapat diartikan sebagai seni membantu orang individu untuk mencapai kemandirian dalam mengatasi dan membicarakan masalahnya. Sedangkan psikologi adalah kajian mengenai gejala-gejala muncul perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Aini Rizky Harhat dengan NIM 0306193157. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi mengenai rumusan prinsip BK Islam. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. A. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, suku, dan agama. B. Bimbingan konseling Islam berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. C. Bimbingan konseling Islam memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap sebagai aspek perkembangan individu. D. Bimbingan konseling Islam memberikan perhatian utama kepada masyarakat atas perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. 2. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. BK Islam berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, maupun lingkungan. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang semuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling Islam. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan perkembangan individu. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, maupun kondisi lembaga. Dan yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai kepada jenjang pendidikan tertinggi. Yang selanjutnya yaitu
prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan dan konseling harus mengarahkan individu mampu menyelesaikan permasalahan pribadi. Dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil oleh individu dan yang akan dilakukan oleh individu seharusnya atas kemauan individu sendiri, bukan karena paksaan maupun kemauan orang lain. Dan yang terakhir yaitu permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dan bidang yang relevan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Pengertian macam-macam prinsip BK Islam. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil dari penelitian dari kajian filosofis, hasil penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budaya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang menjadi pegangan dalam bimbingan dan konseling. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hairi Jomftia akan menyampaikan 12 prinsip BK Islam yang dikemukakan oleh Haditono. Yang pertama, bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk anak-anak, orang dewasa, dan orang yang sudah tua. Yang kedua, tiap aspek dari KKB, kepribadian seseorang menentukan tingkah laku orang lain. Yang ketiga, usaha-usaha bimbingan pada prinsipnya harus menyeluruh ke semua orang yang mempunyai berbagai masalah untuk yang butuh pertolongan. Yang keempat, sehubungan dengan prinsip yang kedua, semua guru di sekolah seharusnya menjadi pembimbing karena semua murid juga membutuhkan bimbingan. Yang kelima, sebaiknya semua usaha pendidikan adalah bimbingan sehingga alat-alat dan teknik mengajar juga sebaliknya mengandung suatu dasar pandangan bimbingan. Yang keenam, dalam memberikan suara seharusnya diingat bahwa semua orang meskipun sama dalam sifatnya namun tetap mempunyai perbedaan-perbedaan individual dan perbedaan tersebut harus diperhatikan. Yang ketujuh, agar bimbingan dapat berhasil dengan baik, dibutuhkan pengertian yang mendalam mengenai yang dibimbing. Yang kedelapan, keduanya memerlukan sekumpulan catatan mengenai kemajuan dan keadaan anak yang disebanding tadi. Yang kesembilan, haruslah diingat bahwa pengolahan sosial, ekonomi, dan politik dapat menimbulkan tingkah laku yang sukar atau penyesuaian yang salah. Yang ke-10, bagi anak-anak haruslah ingat bahwa sikap orang tua dan suasana rumah sangat mempengaruhi tingkah laku mereka. Yang ke-11, fungsi dari bimbingan ialah menolong orang supaya berani dan dapat bertanggung jawab. Dan yang terakhir, usaha bimbingan harus bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Kesimpulannya, dari prinsip-prinsip yang dijelaskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan pokok bahwa layanan bimbingan konseling Islami pada dasarnya bantuan yang diberikan kepada seluruh individu yang membutuhkan atau tanpa memandang latar belakangnya oleh seorang yang berkompetensi dalam bidangnya, yang bertujuan untuk menghantarkan individu mampu memahami hakikat dirinya sehingga dapat hidup secara mandiri untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, bimbingan konseling Islami harus mampu mendorong individu untuk menyeimbangkan antara dimensi material dan dimensi spiritual yang menjadi unsur pada setiap manusia. Sekianlah diskusi kita pada pertemuan ke-10 ini. Saya mewakili kelompok 1, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.